Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita jumpa dalam suara pastoral pagi hari ini, dan harapan saya kita semua ada dalam keadaan sehat, dalam keadaan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tugas dan tanggung jawab orang percaya. Sekali lagi, tugas dan tanggung jawab orang percaya. Kita akan baca di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Saudara kasih Tuhan, tetapi saya akan membaca salah satu ayat saja dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 18. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sadar bahwa penderitaan yang dialaminya tidak sebanding dengan penderitaan Kristus di atas salib. Paulus menganggap sebagai hutang bila ia tidak memberitakan Injil Kristus. Bagaimana dengan kita, saudara? Memberitakan Injil itu adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya, tanpa terkecuali. Selagi ada waktu dan kesempatan, mari beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Saudara-saudara, meski harus dipenjara karena Kristus, Rasul Paulus tidak pernah merasa minder dan malu. Bahkan menghadapi kematian pun ia tidak takut, karena baginya hidup, dikatakan dalam Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Baginya hidup adalah bekerja untuk menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami yang menjadi teladanmu, dalam Filipi 3 ayat 17. Di sini kita melihat Rasul Paulus telah meninggalkan teladan hidup yang luar biasa bagi kita, terlebih bagi para pelayan Tuhan, dan layak kita ikuti jejaknya, saudara. Memang tetap kuat dan bersukacita di tengah penderitaan bukanlah pekerjaan yang mudah, saudara. Tidak sedikit orang Kristen yang kecewa dan mundur dari pelayanan hanya karena tersinggung oleh kata-kata rekan sepelayanan, fasilitas yang disediakan kurang memadai, dan sebagainya. Padahal belum mengalami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Adalah mudah melayani Tuhan apabila fasilitas yang disediakan serba wah, dan kebutuhan materi tercukupi. Jika yang terjadi sebaliknya, masih dapatkah kita mengucap syukur dan tetap semangat, saudara kekasih Tuhan? Saudara, bagi Paulus, dipercaya menjadi hambanya sudah merupakan anugerah yang tak ternilai, sehingga ia berkata, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi pasal 1 ayat 22 bagian A. Jadi saudara, hidup Paulus benar-benar membawa dampak yang luar biasa. Injil semakin maju dan hidupnya menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Oleh karena itu, saudara kekasih dalam Tuhan, lewat renungan pagi hari ini, mengajak kita sekalian untuk kita menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kita boleh menceritakan Injil Kerajaan Allah. Seberat apapun beban dan pergumulan yang engkau hadapi hari-hari ini, tetaplah semangat melayani Tuhan dan memberitakan Injilnya. Upah besar disediakan bagi yang bertahan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengakhiri akhir pekan. Saya percaya berkat Tuhan
kasih karunia Allah senantiasa menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau pagi hari ini kami telah mendengar renungan singkat kebenaran firman-Mu yang mengajar kepada kami tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, berkati anak-anak-Mu, berkati kegiatan mereka hari ini untuk mengakhiri akhir pekan ini. Hamba berdoa, kasih karunia Allah menyertai setiap rumah tangga mereka, dalam hidup pribadi mereka, apapun yang mereka lakukan, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.